Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Istiqomah C1 channel 18063. Hari ini saya akan membahas materi kelima dari akuntansi keperlakuan, yaitu mengenai metode riset. Nah, pembahasan yang akan kita lakukan pada kali ini, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan riset, kemudian motivasi dan tujuan riset, manfaat dan pentingnya riset, bagaimana pengembangan desain riset, apa itu validitas dan keandalan, bagaimana metode pengumpulan data, bagaimana cara memilih responden, dan apa saja instrumen riset, serta bagaimana analisis dan persiapan laporan. Baik, yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan riset. Seperti yang kita tahu bahwa riset atau penelitian itu dapat didefinisikan sebagai penyelidikan atau pertanyaan yang terorganisir, sistematis berdasarkan data, kritis, objektif untuk suatu masalah tertentu yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan jawaban atau solusi untuk masalah tersebut. Riset ini berkaitan dengan penyelesaian masalah yang spesifik. Riset yang murni ataupun mendasar adalah riset yang berkenaan dengan perbaikan terhadap pemahaman mengenai hal-hal khusus atau istimewa. Kemudian yang kedua, motivasi riset. Jadi setiap orang atau peneliti itu melakukan riset atau penelitian pasti terdorong oleh adanya yang namanya motivasi. Motivasi ini merupakan sesuatu yang timbul dari dalam diri seseorang atau peneliti untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Motivasi seseorang melakukan riset itu mungkin merupakan keinginan yang timbul dari dalam dirinya untuk memecahkan berbagai permasalahan ataupun persoalan yang ada di sekitarnya. Kemudian tujuan riset. Jadi di sini tujuan riset itu ada beberapa macam. Yang pertama, menggambarkan fenomena, menemukan hubungan, menjelaskan fenomena, memprediksi kejadian di masa mendatang, dan melihat pengaruh satu atau lebih faktor terhadap satu atau lebih kejadian. Jadi di sini seorang peneliti itu melakukan riset memiliki beberapa tujuan. Menggambarkan fenomena di sini maksudnya adalah seorang peneliti tersebut ingin melihat bagaimana fenomena yang terjadi di sekitarnya tersebut yang digambarkan melalui riset ataupun penelitian yang dilakukannya. Kemudian menemukan hubungan sebab akibat, apakah pengaruh dari suatu hal terhadap hal lain itu memiliki pengaruh atau tidak, seperti itu. Kemudian manfaat dan pentingnya riset. Jadi di sini seseorang ataupun peneliti melakukan penelitian atau riset itu memiliki manfaat bagi lingkungan sekitarnya dan juga bagi dirinya sendiri. Yang pertama yaitu untuk memberikan gambaran terkini atau state of the art terhadap minat khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan, membantu mengidentifikasi kesenjangan atau gap terhadap riset, dan untuk meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset melalui subbidang akuntansi seperti akuntansi keuangan, audit, akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi, pasar modal maupun perpajakan. Kemudian pengembangan desain riset. Jadi di sini penentuan lingkungan pengembangan desain riset ini biasanya terbatas terhadap satu atau dua pertanyaan. Hal ini dilakukan karena berbagai alasan. Alasannya itu biasanya karena untuk menyelidiki setiap aspek dari suatu masalah bukanlah apa yang diinginkan, tidak praktis, dan juga tidak mungkin. Keterbatasan utama dari lingkup perencanaan adalah pada aspek data yang tersedia, dan riset perilaku bisa lebih mahal sementara anggaran tersedia seringkali terbatas dalam menentukan riset tersebut. Kemudian di sini ada pembagian data penelitian. Ada yang namanya data primer dan ada yang namanya data sekunder. Seorang mahasiswa itu pasti harus bisa membedakan apa itu data primer dan data sekunder. Data primer ini merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Nah, data primer ini secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset. Sumber data riset ini merupakan faktor yang penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder ini merupakan sumber data riset yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Jadi di sini intinya perbedaan antara data primer dan data sekunder itu, kalau data primer itu kita seorang peneliti, sebagai peneliti itu terjun langsung ke lokasi ataupun ke lapangan untuk memperoleh data secara langsung melalui wawancara ataupun observasi terhadap subjek penelitian. Sementara data sekunder itu kita hanya memperoleh melalui literatur ataupun media perantara, bisa melalui internet, koran, Google, dan sebagainya. Setiap data primer dan data sekunder ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kekurangannya itu bisa ditutupi satu sama lainnya. Misalnya kalau data primer itu kelebihannya kita bisa mendapatkan informasi itu secara efektif dan secara lebih
terupdate karena kita terjun langsung ke lapangan. Sementara kalau data sekunder itu kita melalui media perantara saja, dan itu bisa saja sudah dimodifikasi dan dimanipulasi. Kemudian ada validitas. Jadi di sini validitas ada 4 jenis validitas. Yang pertama itu ada validitas isi atau content validity. Nah, validitas isi ini itu lebih mengacu pada bagaimana sebaiknya peneliti tersebut menggambarkan dimensi-dimensi dan konsep atau masalah-masalah yang ingin diukur, khususnya yang berkaitan dengan tingkat ukuran yang diberikan untuk menutupi rentang terhadap arti maupun terhadap suatu konsep. Kemudian ada validitas prediksi atau predictive validity. Adalah validitas yang berkaitan dengan hubungan antara alat ukur dan kriteria sekarang atau di masa lalu. Kemudian ada validitas konkuren atau concurrent validity. Nah, validitas konkuren ini merupakan validitas yang berkaitan dengan apakah pengujian atau pengukuran dapat secara akurat memprediksi perilaku seseorang. Kemudian ada validitas construct atau construct validity, adalah validitas yang berdasarkan pada suatu pertimbangan apakah hasil dari pengukuran tersebut sesuai atau tidak dengan teori yang telah disampaikan. Kemudian ada keandalan atau reliabilitas. Nah, keandalan ini merupakan suatu instrumen alat ukur yang andal yang akan menghasilkan alat ukur yang stabil di setiap waktu. Nah, aspek lain dari keandalan ini adalah akurasi dan dari instrumen pengukuran. Kemudian ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data di sini ada dua. Yang pertama ada survei dan yang kedua ada observasi. Perbedaannya apa? Kalau survei itu tidak ada interaksi langsung antara seorang peneliti dengan responden. Data dikumpulkan dengan cara mengirimkan surat elektronik atau email, kemudian menelpon atau memberikan serangkaian pertanyaan kuesioner kepada subjek penelitian. Sementara observasi di sini merupakan proses pencatatan pola perilaku manusia, sesuatu hal atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan maupun komunikasi dengan individu yang diteliti. Kelebihan metode observasi ini dibandingkan dengan metode survei adalah bahwa data yang dikumpulkan umumnya tidak terdistorsi, lebih akurat, dan lebih bebas dari bias pihak responden. Kalau survei itu tadi kita memberikan pertanyaan melalui kuesioner kepada subjek penelitian, sementara observasi ini kita hanya mengamati perilaku manusianya saja. Kita membandingkan antara perilaku yang satu dengan perilaku yang lainnya melalui observasi atau pengamatan. Kemudian memilih responden. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang peneliti dalam memilih responden adalah dengan cara menentukan populasi pastinya. Setelah populasi ditentukan, maka peneliti akan menentukan suatu sensus atau sampel penelitian. Kemudian instrumen riset ini ada dua. Yang pertama adalah menjamin kerjasama responden dan yang kedua menjamin validitas dan keandalan jawaban. Maksudnya di sini adalah seorang peneliti tersebut harus menjalin kerjasama yang baik antara responden dengan peneliti. Kenapa? Karena kita membutuhkan data dari subjek penelitian tersebut, sehingga kita harus menjalin kerjasama ataupun hubungan yang baik. Misalnya seperti ini, jika kita ingin melakukan sebuah penelitian di desa A, kita harus memberitahukan terlebih dahulu bagaimana caranya kita berkomunikasi bersama masyarakat di desa A tersebut. Kita harus telepon misalnya, minimal kita telepon untuk memberitahukan bahwa hari ini kita akan terjun ke lapangan untuk mengambil data penelitian terkait dengan suatu topik tertentu. Kemudian menjamin validitas dan keandalan jawaban. Dari data yang telah kita dapatkan dari subjek penelitian tadi, berdasarkan jawaban mereka, kita harus menganalisis terlebih dahulu apakah jawaban yang telah mereka sampaikan ini bisa dikategorikan valid dan juga andal. Seperti itu. Kemudian analisis data dan persiapan laporan. Analisis data ini dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset. Peneliti biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis data. Pemanfaatan berbagai alat analisis sangat bergantung pada jenis riset dan jenis data yang diperoleh. Sebagai tahap akhir dari suatu riset adalah penyusunan laporan riset pastinya. Laporan riset secara umum berisi tentang hal-hal yang terkait dengan apa saja yang dilakukan oleh peneliti selama penelitian, sejak tahap persiapan riset hingga interpretasi dan penyimpulan hasil analisis. Ini merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian. Jadi seorang peneliti tersebut setelah mendapatkan seluruh data yang diperlukan melalui observasi ataupun melalui penyerahan survei kepada masyarakat atau subjek penelitian, seorang peneliti berkewajiban untuk menganalisis data tersebut apakah sesuai sama tujuan awal dari penelitian tersebut atau tidak. Kemudian setelah dirasa cukup ataupun cocok, maka seorang peneliti tersebut harus mempersiapkan yang namanya laporan penelitian yang nanti berisi kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan tadi melalui observasi ataupun riset penelitian tadi.
Oke, jadi di sini kesimpulan yang bisa saya sampaikan berdasarkan pemaparan saya dari awal tadi adalah dalam pelaksanaan riset terhadap keperilakuan perlu menerapkan elemen-elemen dasar dari riset dan proses riset itu sendiri. Selain itu, seorang peneliti akuntansi keperilakuan juga perlu menentukan bagaimana riset tersebut akan dilakukan ke depannya. Kemudian juga mempelajari sebab akibat yang akan dihadapi dalam penelitian terhadap keperilakuan, menentukan pengenalan terhadap metode pengumpulan data, sampling, dan instrumen riset. Karena metode riset yang baik akan menjadikan hasil riset tersebut baik pula. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.